seperti orang yang gali lubang, tutup lubang. Saya pinjam 100 ke A, pinjam 100 kan sekarang lagi keren. Pinjam 100 nih. Gitu. Dibilang orang, wih tajir melintir gitu ya. Kau taunya itu semua cuman kredit. Saya punya teman seperti itu. Masa Kredit belum selesai, jam tangan mahalnya masih beli kredit. pakai kartu kredit toh bisa kredit ya. Circle kita udah pakai iPhone 15 terbaru nih gitu Baru kan. nih. Waduh, masa 30 jutaan. aku masih yang enggak lah, milenial. Baru ini. Oke, 3, 2, and action. Hai Sobat Cuan bersama Nular, kembali lagi di acara dan di program yang tiap minggu pasti kalian tunggu-tunggu kan, yaitu di setiap hari Kamis jam 7 malam di program Curhat bersama Nular. Dan malam ini nih kita akan bahas mengenai apa yang menjadi isu di kalangan anak muda ya, khususnya di generasi milenial Gen Z. Dan kali ini aku ditemani oleh narasumber yang generasi milenial dan Gen Z lah ya. antara itu lah ya. Caca cantik ya. Caca cantik yang usianya di generasi milenial dan Gen Z ya, karena sangat imut ya. Imut sekali. Dan malam ini aku ditemani oleh Ceni. Apa kabar Ceni? baik. Ata apa kabar? Kabarnya luar biasa ya, dahsyat, mantap. Yes. Tetap ya. Cek, kali ini karena kita sesama generasi milenial ya. Sesama ya berarti. Sesama generasi milenial ya dong. Ini kita mau bicara mengenai isu yang sering diperbincangkan hari-hari ini, yaitu pinjol, Cek. Pinjaman online. Hutang, Cek. Kartu kredit, Cek. Ya. Seputar itu ya. Seputar itulah ya. Nah, ini kan banyak nih yang sering terjadi di kalangan anak muda. Mereka itu suka banget gitu ngabisin duitnya, tapi sebenarnya mereka habiskan itu bukan duit mereka, Cek. Mereka, ya apalagi yang kemarin tuh yang lagi viral, yaitu ada yang beli tiket konser. Aku nggak usah sebutin konser apa gitu ya. Tapi belinya dari pinjol, Cek. Itu kayaknya luar biasa ya. Kalau menurut Caca nih ya, dengan adanya tren seperti ini, banyak anak muda yang sebenarnya itu ya hidup yang pakai pinjol, pakai kartu kredit, ngutang. Dulu kan mungkin zamannya rentenir ya, kok sekarang sebenarnya namanya pinjol. Jadi sekali mau minjam udah gampang aja, Cek. Masuk aplikasi, masukkan data, berapa jam kemudian udah muncul gitu tuh ya, uangnya di rekeningnya kan. Jadi cukup gampang sekarang. Nah, dengan adanya tren seperti ini ya, kita nggak jarang lihat banyak generasi-generasi muda yang ya ada berita yang sebenarnya yang nggak cukup mengenakan ya, gara-gara terlilit pinjaman online akhirnya bunuh diri, gara-gara terjerat utang akhirnya melakukan hal-hal yang nggak baik untuk lunasin utangnya. Nah, kalau menurut C ini sendiri, kenapa sih tren ini bisa terjadi gitu loh, C? Ya, kita nggak bisa menutup mata kita ya akan zaman sekarang yang dimana-mana teknologi begitu luar biasa canggih ya. Kita buka handphone aja, rencananya sih nggak pengen beli apa-apa, tapi seliweran iklan ya kan. Kita sebetulnya mau beli sesuatu yang penting ya, tetapi karena scroll ada iklan, ada yang menarik gitu ya. Apalagi sekarang jualan heboh kan, pakai live, pakai TikTok lah segala macam, itu menarik. Di aplikasi orange, di aplikasi biru, jangan toko hijau, toko orange gitu kan. Itu teknologi nggak bisa kita cegah gitu ya, dan itu yang menguasai anak-anak ya zaman milenial kah, nggak usah anak-anak, orang tua juga seperti itu gitu. Jadi teknologi itu memang begitu canggihnya, begitu menghipnotis supaya kita itu
apa ya? Betul. Yang tadinya pengen cuman beli A, nanti cek. Totonya banyak, ya kan? Kenapa jadi beli ini ya? Padahal nggak butuh, gitu. Nah, seperti itu. Jadi teknologi yang paling ini sih teknologi. Yang kedua, mungkin lingkungan sekitar. Oke, circle ya. Circle kita itu menentukan bagaimana kita bertindak sebetulnya. Kalau kita di dalam circle yang memang konsumtif banget ya, sosialita, ya kan, yang hari ini ada di Eropa, besok ada di Jepang, ya kan, posting liburan, mau nggak mau kita kan harus seperti mereka, harus seperti itu supaya kita diterima. Nah, itu yang salah ya, circle, teknologi, ya, dan juga mungkin kurangnya apa ya, hubungan ya dengan keluarga, dengan orang tua, jarang komunikasi. Jadi ya mencari kesenangannya di handphone itu, gitu. Kesepian, ya udah scroll handphone, scroll. Tahu-taunya muncul pinjaman online. Jadi kepikiran, iya ya. Coba. Pertama coba. Gampang loh dapet. Ternyata enak juga ya, bisa ya. Bisa ya. Padahal nggak butuh, nggak ini. Oh, ada konser tadi Ata bilang ya. Ada konser. Cobalah pinjol. Daripada saya ngerengek sama orang tua, mungkin ngapain gitu kan. Sekarang tiket konser juga bukannya murah. Kalau dulu murah ya, kita berapa kita bisa. Tapi sekarang apalagi artis-artis luar negeri. Nah, ya kehidupan memang zaman ini makin maju. Banyak sekali hal-hal yang mengikat dan menghipnotis, berawal dari mata sebetulnya. Dari mata. Makanya kalau kita tahu di Alkitab, Hawa jatuh karena apa? Karena dari mata. Ada godaan. Tapi kalau orang yang tidak mungkin tidak sering lihat handphone lah, dia beraktivitas ya, mungkin kerja, berolahraga lah jarang lah berhubungan dengan gadget gitu ya. Mungkin sifat konsumtifnya itu tidak terlalu besar, mungkin bisa lebih direm seperti itu. Iya, gitu sih kalau menurut aku. Jadi trennya anak muda yang terlibat pinjol sebenarnya itu di-trigger oleh teknologi. Pertama teknologi. Karena kita udah tahu online ya, namanya online segala apalagi sesuatu. Zaman sekarang siapa sih nggak punya HP ya? Makanya. Apalagi temannya mungkin udah bilang, gampang loh pinjol. Gampang loh minjem KTP, foto, selfie. Aku sih belum pernah. Ya sama. Aku juga belum pernah gitu ya. Tapi sepertinya kira-kira seperti itu sih. Iya, betul. Jadi ya teknologi yang menyeret seperti makanya sekarang memang pemerintah juga sedang menutup banyak pinjol-pinjol yang ilegal gitu ya. Kalau pinjol yang legal itu kan dilindungi ya gitu oleh OJK. Mereka berbadan hukum yang jelas gitu ya. Banyak juga pinjol-pinjol yang ilegal. Nah, itu lebih parah lagi. Bunganya gitu. Gede loh. Bunganya gede, nanti tiba-tiba hilang websitenya atau atau nanti ditagihnya waktu nggak bayar, ditagihnya seperti debt collector gitu ya, ngejar-ngejar yang gimana banget, yang teror itu kan udah sampai merugikan kita sendiri gitu. Makanya sebisa mungkin, sedapat mungkin, kalau bisa janganlah kita terlilit yang namanya pinjol. Gitu. Tuh dengerin tuh, jangan sampai ngutang ya, apalagi ya sebenarnya ngutang itu ya karena sekarang memang lagi gampang banget ngutang dengan cara pinjol ya. Itu anak-anak muda luar sana jangan pakai pinjol. Kita harus tahu kemampuan kita kan. Iya. Hidup sesuai dengan kemampuan. Iya, harus sesuai kemampuan. Cukup lah gitu. Kalau nggak, bergayalah sesuai dengan kemampuan kita. Bergayalah sesuai dompet. Ya, gitu kan. Jangan ikut orang. Oh, lihat orang ini enak ya liburan terus gitu kan. Ya kalau di mereka ada uang,
ada uang lebih gitu kan, kenapa enggak? Ya nikmati aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita belum bisa seperti mereka, jangan kita memaksakan diri kita gitu. Yang membuat jatuh ke dalam utang sebenarnya memaksakan. Itu tadi, betul, gaya hidup, gengsi, ya kan? Circle kita udah pakai iPhone 15 terbaru nih gitu kan. Waduh, masa aku masih yang kan malu kan. Ada gitu ya? Mungkin ada. Chargernya aja udah nggak bisa charger sekarang ya. Kalau charger udah tahu lagi deh, udah mati. Makanya. Nah tapi terlepas dari anak-anak muda ya sekarang ya, sebenarnya kan perilaku berhutang ini ya bukan hanya dialami oleh anak-anak muda juga sekarang ya, generasi Gen Z dan milenial, karena ada muncul nih statement, apalagi 2 atau 3 tahun belakangan ini ada yang namanya generasi sandwich. Itu kan generasi sandwich karena perilaku keuangan yang mengelola keuangan yang salah dari orang tuanya sebelumnya. Jadi ketika sekarang dia udah jadi generasi sandwich itu, mau nggak mau dia harus membantu keuangan finansial orang tuanya, dirinya, dan juga bisa anaknya atau adiknya gitu ya. Makanya banyak nih, karena aku juga termasuk generasi sandwich. Nah itu kan, jadi sebenarnya kalau kita lihat kan perilaku berhutang atau perilaku yang nggak mengelola keuangan dengan baik akhirnya berhutang, ini kan bukan hanya dialami oleh milenial dan Gen Z ya gitu, tapi juga dialami oleh generasi sebelum kita ya, makanya ada generasi sandwich. Nah terlepas dari tadi itu yang milenial dan Gen Z, nah kalau menurut Ceni sendiri sebenarnya apa sih yang terjadi ya dengan generasi sekarang dan juga generasi sebelumnya? Banyak sih sebenarnya orang yang nggak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Makanya kan 1% saja nih orang yang kaya di dunia aja. Jadi kalau aku pernah baca artikel ya, sebenarnya orang kaya di dunia itu adalah yang benar-benar kaya, bukan yang kelihatan kaya, yang benar-benar kaya gitu, yang bisa menghidupi hidupnya sampai nanti dia meninggal lah ya, tanpa menyusahkan anak dan orang lain, itu hanya 1% seluruh dunia. Dari populasi di dunia itu cuma 1%, Nah, berarti kan 99% yang lainnya kan adalah orang-orang yang nggak mampu untuk menghidupi kehidupannya tanpa menggantungkan kepada misalnya generasi di bawahnya. Nah, kalau menurut Ceni, ini kenapa sih ya bisa terjadi gitu? Ada orang-orang. Ya kalau kita juga nih sebenarnya kalau ditanya kenapa, mungkin kita nggak bisa ngejudge orang atau karena kita nggak di posisi mereka gitu ya. Mungkin ada pandangan-pandangan, ada kesulitan-kesulitan keuangan yang memang mungkin orang tua kita gitu ya dulu nggak bisa selesaikan gitu ya. Mungkin salah langkah lah misalnya. Kalau dulu belum ada pinjol, tapi ada yang namanya arisan. Arisan itu juga sama. Dia harus bayar, dia dapat nih, misalnya dia dapat arisan dulu ya, orang-orang tua seperti itu setauku. Banyak orang yang kabur karena nggak bisa bayar arisan. Dia udah dapat, dia nggak bisa ngelola keuangan toh. Akhirnya dia pakai semuanya. Lari. Kan mau bayar toh, kalau arisan harus bayar kan, kita punya kewajiban, kita udah ambil ya kita harus bayar sampai waktunya semua orang dapat seperti itu. Karena dia nggak mampu mengelola keuangannya ya dia kabur setelah ambil uang arisan itu banyak yang terjadi di generasi orang tua kita gitu, yang dikejar-kejar utang, sekarang dikejar-kejar pinjol. Dulu dikejar, makanya sebenarnya metodenya dan namanya aja yang beda. Karena sekarang semua sudah serba online ya kan, mau belanja online, mau apa-apa online, mau makan pun bisa pesan online gitu kan, makanya adalah pinjaman online. Sebenarnya sama aja pinjam, artinya apa? Pinjam itu kan berarti sesuatu yang kita nggak punya sebetulnya.
Ya saya nggak menjudge bahwa semua pinjaman salah, enggak ya. Kalau misalnya kita mampu untuk membayarnya secara cicil, ya udah nggak apa-apa. Seperti kredit rumah gitu ya, kredit mobil. Kalau kita mampu, kita punya keuangan, tapi kita harus memanage keuangan kita, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Cuman yang jadi masalah ketika kita pinjam, tapi kita nggak punya kemampuan untuk bayar, tetap kita maksain. Dan yang paling parahnya hutang itu adalah seperti orang yang gali lubang tutup lubang. Saya pinjam 100 ke A, pinjam 100 kan sekali lagi keren. Gitu, pinjam 100 nih. Gitu. Pinjam aja nggak dikasih, apalagi minta 100. Ya, pinjam 100. AB juga ya cuy ini. Mau itu ya, mau balikin ya, nggak ada uang, pinjam lagi sama si B. 100. Pinjam sama si B untuk nutupin si A hutang. Kan itu nggak akan selesai. Ya, jadi yang mungkin orang tua kita nggak bisa ngerubah. Yang kita bisa ngerubah hari ini kita dan keturunan kita, anak-anak kita nantinya. Betul. Yang pertama, kita harus punya pandangan yang benar tentang keuangan. Betul. Ya. Jangan sampai kita bukan karena kebutuhan, hanya just keinginan mata kita memaksakan untuk kita terlilit hutang. Itu bahaya sekali. Makanya di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Terlilit hutang itu sedang menyiksa diri. Ya, dikejar-kejar orang, nggak enak toh punya hutang sama orang. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Iya kan, seperti itu. Makanya tadi yang Atta bilang, ada sampai orang yang bunuh diri. Karena udah nggak tahu lagi gimana, stres, nggak bisa, udah pinjam A ke B, pinjam juga, nanti yang ke B mesti dibalikin juga, pinjam ke C, kapan selesainya? Coba kita tata keuangan kita, tata lagi yang benar-benar menjadi kebutuhan kita apa sih? Gitu. Apa sih yang seharusnya bisa ditunda atau nggak perlu sebetulnya? Mana yang prioritas? Ya. Kalau memang kita lagi hari ini kerjaan lagi nggak bagus misalnya ya, penghasilan kita lagi berkurang, ya jangan, kita juga harus mengerem pengeluaran kita. Jangan sampai karena kita udah biasa pengeluaran kita besar, ketika di satu titik kita penghasilannya lagi berkurang, pengeluarannya tetap di titik itu, nggak bisa. Nanti akan ya seperti itu, terlilit hutang. Maka kita harus tahu bagaimana kita mengelola keuangan. Ada 3 prinsip dasar mengelola keuangan. Satu prinsip yang pertama adalah pasti menerima. Prinsip menerima itu ya menerima berkat ya, tentunya dari pekerjaan, dari kita usaha dan sebagainya. Nggak mungkin kita bisa memberi kalau kita nggak ada, gitu kan? Betul. Yang kedua, prinsip memberi. Jangan lupa, jangan ketika kita sudah menerima kita habiskan buat diri kita semua. Itu nggak benar. Yang benar kita beri sedikit, gitu ya. Kita sisihkan. Kita tahu kita punya kewajiban untuk memberi persembahan di gereja, ya. Baru habis itu kita juga harus namanya prinsip mengelola. Artinya apa? Kita harus punya tabungan. Itu yang betul. Makanya tadi yang Atta bicarakan bahwa sandwich itu kalau tidak punya tabungan akan terjadi seperti itu. Suatu masa di mana kayak 2020 ya, COVID ya. Kita lihat kok ada orang yang bisa tetap survive, ada orang yang langsung kolaps, benar-benar kolaps. Kenapa? Karena mereka tidak punya uang cadangan, tidak punya tabungan. Hari ini dapat berapa ya dia habiskan hari ini. 1 bulan gajian, kalau awal bulan mukanya berseri gini, ya kan? Nanti udah tengah-tengah udah mulai agak gini. Akhir bulan udah begini tuh, udah cemberut. Kenapa begitu? Karena tidak bisa mengelola keuangan dengan benar. Kalau lagi nggak ada, ya nggak usah makan di luar terus, masaklah. Ya kan? Kalau baju masih bagus, nggak usah beli baju terus, pakailah apa adanya, yang penting masih layak pakai. Seperti itu. Handphone belum rusak, ya walaupun
sudah masih iPhone mungkin generasi apalah gitu kan. Sekarang udah 15 gitu kan. 8 terakhir bisa ya hidup. Sudahlah. Kalau memang belum ada uang tambahan dan belum perlu banget, nggak perlulah ganti. Jangan ganti supaya kelihatan orang cuma dilihat, wih keren. Buat apa? Sukses. Nanti menyiksa diri. Ya itu, cicil sana, cicil sini, pinjam sana, pinjam sini supaya terpenuhi keinginan itu. Ya itu nggak benar sih. Betul. Seperti itu. Tapi menarik waktu Cece bilang dari 1 Timotius tadi ya, di 1 Timotius tadi itu udah dibilang, dikatakan bahwa akar segala kejahatan itu adalah cinta terhadap uang. Tapi yang mau aku tanya, kan banyak berarti kita nggak boleh dong kalau misalnya jangan fokus sama uang gitu. Tapi sebenarnya bukan uangnya yang salah ya, Cece ya? Iya, uangnya nggak salah. Cinta sama uangnya ya. Kalau fokus kita mengejar uang itu, kita kan perlu uang ya. Uang itu memang kita segala sesuatu perlu uang ya. Tapi uang itu nggak bisa memberikan, dia hanya alat. Dia hanya alat. Jadi jangan kejar sesuatu yang hanya alat itu. Kita butuh itu, tapi itu bukan menjadi fokus hidup kita gitu loh. Dia tidak bisa memberikan kebahagiaan buat kita. Kedamaian nggak bisa. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang punya banyak uang tetap kok tidurnya nggak pulas. Betul. Nggak bisa tidur. Iya. Banyak kok orang yang terlihat kaya dari penampilannya, ya kan, pokoknya pakaian bermerek, tas branding, ya. Mobil atau apa gitu kan, penampilannya wah keluar hebat banget gitu kan, dibilang orang, wih tajir melintir gitu ya. Tahu-taunya itu semua cuman kredit. Saya punya teman seperti itu. Masa kredit belum selesai, jam tangan mahalnya masih beli pakai kartu kredit toh bisa kredit ya, mobilnya kredit, akhirnya kredit situ A B C D yang sebetulnya kebutuhan yang nggak perlu, akhirnya dia terlilit hutang. Nah itu yang nggak boleh gitu. Itu yang namanya apa? Bukan hanya cinta uang, tapi dia butuh diakui. Ada yang salah dengan gambar dirinya. Ada sesuatu yang salah tentang penilaian dirinya. Dia merasa bahwa, dia merasa bahwa dirinya berharga ketika dia pakai barang-barang berharga. Gitu. Padahal diri kita berharga bukan karena apa yang kita pakai. Gitu. Kita punya value kita itu luar biasa. Ya, kita adalah orang-orang, anak-anak yang dicintai Tuhan. Gitu. Kita punya kapasitas, punya kuasa, punya otoritas gitu ya. Untuk menjadi orang-orang yang bebas dari hutang sebetulnya. Karena hutang itu mengikat, makanya menyiksa katanya kan. Cinta uang menyiksa, kenapa? Karena kita lihatnya tabungan, lihat rekening. Aduh, rekening nggak ada, udah mulai gelisah. Udah mulai problem emosional nih, ya kan? Apalagi yang sudah berkeluarga, maaf ya, keluarga. Seperti itu kalau yang cinta uang, ya kan? Lihat suaminya hari ini nggak datang, nggak bawa duit, marah-marah istrinya. Kan jadi perang dunia di rumah seperti itu. Makanya penting nilai dan value penting tadi. Sekali, ya. Makanya kalau kita nggak bisa ngerubah yang belakang kita, tapi yang kita bisa merubah hari ini dan ke depan kita, anak-anak kita harus bekali anak-anak kita dengan prinsip keuangan yang baik. Simpelnya yang tadi itu ya, tiga itu. Prinsip menerima, prinsip memberi, dan prinsip mengelola. Luar biasa, aku dapat ilmu baru hari malam ini ya, Ce ya. Mengelola itu penting sekali ya. Makanya sisihkan uang untuk tabung itu penting. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi gitu ya. Jangan habiskan hari ini, udah habis buat segala sesuatu. Dapat 100, habiskan 100. Bahkan mungkin bisa sampai 120 ya. Iya. Makanya kita harus bijaksana lah untuk mengelola keuangan gitu. Kalau dengan anak-anak kita mungkin kita bisa tanamkan ya, nggak segala sesuatu yang mereka mau harus dapat. Hari itu juga, betul, gitu. Betul. Seperti itu sih, Ta. Oke. Cukup menarik, Cek. Aku jadi banyak tahu ya mengenai dasar-dasar prinsip-prinsip mengelola keuangan ya. Kita juga masih belajar sih, Ta. Oke. Iya.
namanya wanita. Tapi udah mulai ahli, ini ahli. Namanya wanita gitu ya. Tapi biasanya wanita sih lebih bisa lah mengelola keuangan daripada pria. Iya. Betul. Terlepas dari tadi udah generasi milenial dan juga generasi sebelumnya, Cek. Nah, ini kan banyak nih ya anak-anak muda zaman sekarang, apalagi kita sebutinnya ya umur-umur berapa lah ya, baru mulai kerja atau mulai tamat kuliah terus masuk ke lapangan pekerjaan yang baru gitu ya, baru mulai kerja gitu ya, baru pertama kali nih dapat gaji, baru pertama kali dapat gitu ya? duit ya kan, pengen cobain semua, Cek, gitu ya kan. Gaji pertama ini, yuk gak perta gitu kan istilahnya gitu ya. Terus atau mungkin udah punya duit nih, udah tahu nih pengen duit nih ya kan, scroll dia di TikTok, ada tempat makan yang viral, Cek, dicobain gitu ya kan. Scroll di Instagram, ini influencer nih lagi recommended produk kosmetik yang ini nih ya kan, padahal harganya mungkin nggak terjangkau ya kan, tapi dipaksain beli gitu ya kan. Atau mungkin ini influencer favorit aku ini lagi liburan ke Jepang gitu kan, tawarkan paket gitu ya kan, coba semuanya deh, pokoknya apa yang ada di media sosial, apa yang dibilang sama teman-teman recommended, coba semuanya gitu ya kan. Nah, di umur usia yang baru pertama kali bekerja ya, atau mungkin yang umur 20-an ya kita sebut ya, ya, salah nggak sih kalau misalnya di usia seperti itu kita mencoba semuanya gitu ya kan? Atau apalagi kalau di umur muda kan kita kan memang punya rasa penasaran yang tinggi kan, pengen explore jiwa semuanya gitu ya, gitu. jiwa untuk mencobanya. Betul. Gitu ya. Karena kan kalau udah tua kan nggak bisa lagi ya. Kan? Ini momennya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau hal yang seperti itu salah nggak sih, kalau kita nggak dari salah kalau kita terus-terusan seperti itu. Oke. Mungkin kalau kita gaji pertama mau kita rayakan gitulah, celebrate, ya nggak apa-apa gitu ya. Kita traktir orang, apalagi teman kantor, untuk bersyukur, untuk mensyukuri karena ini gaji pertama nih. Jangan lupa tapi sisihkan untuk gereja gitu kan, persembahan gitu. Sisanya mau itu nggak apa-apa, tapi jangan jadikan itu menjadi habit. Ya, jadi kalau untuk awalnya kita mau celebrate, mengucap syukur, itu nggak masalah. Tapi jangan jadi habit gitu. Terus tiap bulan gitu ya. Apalagi kita sekarang tahu yang namanya YOLO gitu kan. Iya, you only live once. Ya, pokoknya hidup ini cuma sekali. Masa nikmati semua gitu kan. Ya, jangan seperti itu juga gitu ya. Salah gitu ya. Kalau misalnya kita akan menjadi habit gitu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sejak kita muda, nanti itu akan terus mengikut kita, kebiasaan itu. Iya, betul, gitu. Betul. Nanti di keluarga juga akan jadi problem. Kita akan bukan jadi contoh yang baik buat anak-anak kita, gitu ya. Ada berkat dikit langsung hambur-hamburin, langsung foya-foya, makan apa gitu kan? Itu tidak baik gitu, seperti itu. Jadi memang kita harus tahu dulu tujuan kita. Orang yang seperti itu sebetulnya, makanya tadi awal saya bilang nggak apa-apa kita sesekali, ya, bukan berarti kita tidak bisa menikmati hasil kerja kita. Kita perlu juga, makanya Tuhan kan juga bilang ya, kita juga harus menikmati gitu apa yang kita kita dapat, berkat yang kita harus nikmati, karena kalau nggak bisa menikmati juga percuma gitu kan. Anugerah menikmati ya katanya. Betul. Jadi ya kalau itu nggak masalah sesekali gitu. Jadi kita harus punya prinsip dulu. Prinsip tujuannya apa sih gitu. Kalau saya tiap hari begini, bener apa enggak sih? Sebenarnya kita tahu kok batas kita. Cuman ya rasa pengendalian itu harus dilatih, pengendalian itu. Ya, sekali kita bisa mengendalikan diri, misalnya hari ini ada keluar iPhone 15 gitu kan. Orang berantri-antri war ya untuk dapetin gitu kan. Beli aja mesti war juga. Bayangkan di luar bahkan ngantri bermalam. Ngantri kalau di luar negeri itu sampai mereka bisa tidur di sana untuk mereka dapat. Supaya apa? Mereka itu bangga kalau mereka bisa dapetin yang pertama. Sebenarnya nggak terlalu esensi banget ya? Iya, bagi beberapa orang. Nggak, bagi kita mungkin nggak, tapi bagi mereka bagaimana? Makanya ini harus kita
ajarkan kepada anak-anak kita. Betul. Mulai muda justru, mulai dari mereka mengenal uang, tahu uang, itu mereka harus tahu fungsi uang itu apa sih. Ya jangan sampai kita yang tadi cinta uang, ya ini bukan tujuannya, gitu ya. Jadi mereka ngerti bagaimana sih dari hal-hal kecil. Kita kasih uang jajan, kita lihat dia bisa nggak. Kalau saya punya anak 2, yang satu kalau dikasih segini langsung habis. Oke. Dia makan. Dua orang ini berbeda. Beda. Makan. Pokoknya kalau ada uang dia habisin untuk diri dia gitu ya, makan. Pokoknya dia nikmati gitu. Yang satu lagi dia bisa sisihkan. Dia tahu nih, dia misalnya dia dikasih uang 50.000 misalnya ya. Saya makan cukuplah 20.000, nanti saya nabung yang 30.000-nya. Seperti itu. Gitu. Jadi saya lihat dua karakter yang berbeda. Nah, berarti saya udah tahu nih bagaimana nih kira-kira ke depannya akan menjadi habit dia kan, gitu. Akan menjadi kebiasaan dia nanti kalau misalnya dia tidak lagi bersama dengan saya tinggalnya gitu ya, nanti dia sudah kuliah di luar kota atau apa. Jadi saya harus lebih jadi concern. Umurnya kalau ada yang mau kuliah di mana. Tapi saya masih milenial kan. Tadi kan udah bilang. Sama milenial ya. Yang penting mukanya kan. Iya, betul. Usia enggak kelihatan tak. Ya, jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau yang anak yang kurang bisa mengelola ya saya selalu ajarkan bagaimana dia harus menyisihkan juga ya untuk uang betul. Cadangan supaya nanti suatu hari kamu ada uang, kamu nggak perlu pinjam sana pinjam sini, seperti itu. Mulai dari hal-hal kecil sih seperti itu. Ditanamkan ya. Kalau nggak dari muda susah nanti kalau itu. Betul sih. Justru muda ini harus punya prinsip yang benar dulu supaya nanti dia dimanapun ya dia bisa tahu, oh iya dari orang tua saya seperti ini gitu. Tapi kalau kita biarin aja, dia akan terus tergerus oleh zaman. Ya apalagi circle-nya kalau nggak bener gitu ya, yang hedon, yang konsumtif banget itu susah gitu. Ya dia akan merasa bahwa dirinya nggak akan diakui kalau dia nggak sama seperti orang-orang itu. Kan itu bahaya ya untuk zaman sekarang. Memang susah untuk mendidik anak di zaman dan memang kita harus jangan capek ya. Betul. Ya, harus terus menerus. Capek gitu. Tapi nggak boleh menyerah. Iya betul, capek ya. Capek juga sih. Capek. Jangan curhat ya, Cek. Beda tema. Nah, tapi kalau menurut Cek ini sendiri yang sebagai sekarang udah jadi orang tua juga, 2 anak, sebagai pekerja juga, sebagai seorang pemimpin juga di gereja ya. Nah ini nasihat untuk anak-anak muda yang Gen Z, milenial, sesama milenial ya, yang anak muda umur 20-an nih gimana sih Cek? Kira-kira kalau mau Cek ini apa yang harus kita lakukan supaya kita itu supaya mereka ya, bukan kita ya, supaya mereka itu nggak terlilit pinjol, nggak berhutang, supaya juga tahu mengelola keuangan dengan baik. Apa yang harus dilakukan kira-kira tipsnya? Tipsnya ya, yang pertama ya kita harus bisa mengendalikan diri sih, karena memang kita hidup yang di teknologi ya, yang serba semuanya online bisa kelihatan. Banyak tawaran-tawaran. Sekarang meminjam itu bukan kita yang pinjam, tapi ditawarkan, dipaksa gitu. Nah kita harus punya dulu tujuan kita apa sih? Harus punya tujuan hidup. Kalau nggak punya tujuan hidup, tidak ada sesuatu yang mau dicapai, ya susah. Kita akan mengalir begitu aja. Kita akan ya udah, ada yang tawarin, ya kita terima. Ya, ada yang nawarin kredit ini, kredit itu, beli ini, beli itu, kita terima. Padahal nggak perlu. Nah, kita harus tahu pertama tujuan hidup, tujuan kita apa. Ya, yang kedua, kalau bisa gitu ya, kalau punyalah catatan untuk kelola keuangan. Ya. Catatan keuangan ya. Catatan keuangan. Dan itu disiplin penting. Juga yang mencatat. Itu disiplin. Ya, itu penting. Penting sekali untuk patuh kepada catatan itu. Sudah ada ini kebutuhannya apa, misalnya bayar listrik, itu kan kebutuhan yang harus, kita nggak boleh itu. Nah sisanya jangan dihabiskan untuk sesuatu yang nggak perlu, tapi
kalau bisa ada tabungan. Itu sangat penting. Kita perlu tabungan. Makanya orang-orang yang nggak punya tabungan akan lebih mudah cenderung mereka terlilit hutang. Karena nggak punya dana cadangan. Bagaimana dia nantinya akan berpikir tentang punya aset kalau dana cadangan aja nggak punya. Padahal sebetulnya aset itu penting. Betul, setuju. Aset itu penting. Jangka panjang ya. Jangka panjang. Kalau kita memaksakan diri untuk terlihat wah hebat, keren gitu ya. Untuk barang-barang yang nggak ada nilainya nantinya 10 tahun lagi kemudian gitulah misalnya, itu hanya kesenangan sesaat itu. Tapi kalau kita hemat yang lain-lain, tapi kita punya uang cadangan, kita mikirin apa sih aset yang kita harus punya gitu, misalnya rumah, dan itu bisa bernilai nanti 10 tahun. Iya, betul. Itu mungkin pikiran yang anak-anak muda sekarang belum dapat, belum punya untuk pandangan seperti itu. Makanya tadi pandangan itu harus punya catatan keuangan supaya kita tahu, oh pengeluaran saya ternyata ini lebih besar pasak daripada tiang gitu. Kalau nggak ada catatan kan kita nggak ngerti. Bener nggak? Dapat habis malah kurang, dapat bulan ini habis malah kurang, makanya itu terlilit hutang. Karena nggak tahu sebenarnya kemana sih kemana habisnya. Kalau kita ada catatan kan kita tahu, oh saya boros ini karena saya sering nih tiap hari makan di luar. Makan bakso terus nih di depan rumah. Iya gitu kan. Kalau ada catatan kita kan jelas. Tapi kalau nggak ada catatan itu susah kita untuk manage-nya. Gitu. Jadi itu aja yang paling penting, yang mencatat keuangan. Stick to the budget. Kalau ada budgeting harus disiplin juga di budgeting. Hal-hal yang teknis lah selebihnya ya kita harus tahu tentang kebenaran tentang uang gitu ya. Betul. Dalam prinsip prinsip firman Tuhan penting ya. Yang tadi prinsip menerima, prinsip memberi, prinsip untuk mengelolanya gitu sih. Terakhir kira-kira apa nih janji Tuhan sih sebenarnya, ini sebenarnya untuk lebih kayak memotivasi supaya kita harus akui banyak anak muda di luar sana yang mungkin udah terlilit utang, udah jadi bubur gitu ya kan, udah punya, mungkin sekarang lagi punya 3 pinjaman online atau mungkin ada kartu kredit yang udah 2 tahun nggak bisa dibayarkan gitu ya. Nah kira-kira nih yang bisa memotivasi mereka, atau mungkin janji-janji Tuhan untuk mereka supaya mereka itu tetap tetap semangat menjalani hidup. Semangat untuk apa? Berhutang lagi? Enggak. Untuk membayar hutang pasti aja dong. Yang pertama, selesaikan, Pak. Harus bayar. Harus jawab ya. Enggak ada janji Tuhan bisa tergenapi kalau kita masih ngutang terus. Semangatnya semangat apa dulu? Ngutang lagi untuk bayar hutang. Waduh, jangan gitu ya. Stop. Ya, kalau bisa stop, bayar. Kewajiban kita gimana tanggung jawab itu penting, tapi jangan lagi itu stop gitu ya. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari yang tadi itu menyiksa diri itu gitu. Ya itu kalau kita mau menerima janji Tuhan yang katanya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik gitu ya, bukan kecelakaan tapi mendatangkan hari depan, masa depan yang luar biasa. Kalau kita terlilit hutang mana bisa? Itu bukan karena janji kecelakaan sendiri. Iya, bukan janji Tuhan tidak tergenapi, tapi kita menciptakan jalan menuju kecelakaan itu, menyiksa diri itu gitu. Jadi harus selesaikan. Itu yang pertama. Iya. And then yang kedua kita harus tetap mencukupkan diri di dalam kehidupan kita. Seperti doa Bapa kami kan, berikanlah makanan pada hari ini kepada kami. Cukup gitu ya. Cukupkan diri kita. Bersyukurlah dengan apa yang sekarang kita punya. Ya. Kalau kita hari ini belum punya seperti orang, udah nggak perlu kita compare. Kesalahannya adalah kita sering compare kehidupan kita dengan orang lain, merasa belum punya, belum hebat seperti dia. Salah, fokus kita kepada Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang hari ini yang kita punya itu adalah yang Tuhan percayakan
silakan gitu. Syukurilah gitu kan. Kadang-kadang kita nggak mensyukuri apa yang kita sudah punya, malahan kita lihat dan pengen apa yang orang punya. Itu yang kurang tepat gitu. Membuat kita jadi ya itu jatuh di dalam keinginan-keinginan kita. Gitu. Jadi itu ya, yang udah punya hutang yang terlilit selesaikan harus. Pertama harus bayar dulu. Stop berutang. Itu yang pertama harus bayar dulu ya, tanggung jawab. Dan yang kedua memiliki prinsip cukup ya kan, dan juga bersyukur dengan berkat yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ini thank you loh, walaupun ini pertama kali kita berbincang-bincang di program Curhat Bersama Nula, tapi aku pengen suatu saat lagi nanti kita ngomong-ngomong lagi ya. Boleh, dengan tema yang lain gitu ya. Thank you Ces, semuanya cukup banyak memberitahu informasi yang cukup memberkati ya, pastinya untuk juga sahabat Curhat Bersama Nula malam hari ini yang lagi nonton. Dan kita ingatkan kembali ya Ces ya, untuk para sahabat curhat yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buruan subscribe, gratis ya Cek. Gratis. Gak bakalan utang. Gak ada. Gak bakalan. Subscribe. Dan juga yang paling penting adalah kalau misalnya kalian pengen curhat, pengen bertanya dengan narasumber yang cantik dan imut pada malam hari ini, boleh aja langsung komen di bawah ya. Atau misalnya mereka mungkin ada yang agak takut Cek komen di bawah karena takut ketahuan akunnya nanti. Boleh aja langsung WhatsApp kita di 0819 081 764 kali 1. Aku lagi sekali lagi ya, 0819 081 764 kali 1. Dan pastinya minggu depan kita harapkan juga para sahabat curhat untuk menonton kembali program Curhat Bersama Nula di hari Kamis jam 7 malam di channel YouTube New Life Batam. New Life, bye.